Lahir di Tanjung Putus, Padang Tualang Langkat, tanggal 13 Maret 1968. Beliau S1-nya di FMIPA USU, tamat tahun 1995. S2-nya di Universitas Indonesia, tamat tahun 2000. Dan S3-nya di Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia, tamat pada tahun 2016. Beliau di samping sebagai seorang dosen di Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, beliau juga banyak berkecimpung membicarakan tentang masalah-masalah metafisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Febriana Tilakaben dengan NIM 210801067. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi fisika mekanika pada pabrik minyak kelapa sawit. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu mekanika. Mekanika adalah bidang ilmu yang mempelajari gaya dan efeknya pada suatu benda. Intinya, penerapan atau pengaplikasian konsep fisika dalam mekanika ini lebih dititik beratkan pada gerak beban dinamik dan beban statik. Apa-apa saja tahapan pembuatan minyak goreng kelapa sawit? Yang pertama itu adalah pemisahan berodolan dari jangan, pencatahan dan pelumatan daging, pengepresan, dan pemurnian minyak. Yang pertama ini proses pemurnian minyak. Proses pemurnian minyak ini sendiri, yang pertama ini ada alligator. Alligator ini atau biasa kita sebut dengan kepala minyak mentah adalah saluran yang dilalui oleh minyak yang bersumber dari hasil pengepresan sebelum diteruskan ke centrifuge tank. Pada oil getter terjadi pencampuran antara minyak dengan air kondensat sebesar 18%. Air kondensat berasal dari perebusan atau sterilizer sebanyak 11% dari proses perebusan. Karena pada campuran oil getter dan air kondensat harus sebesar 18%, jadi 7%-nya adalah air panas yang dicampurkan dengan air kondensat. Pemberian air suplesi dimaksudkan untuk memperlancar penyaringan kotoran di vibrating screen dan memudahkan pemisahan minyak pada proses selanjutnya. Yang kedua, ini adalah tangki pemisah pasir atau centrifuge tank, adalah alat yang berbentuk silinder yang bekerja berdasarkan perbedaan berat jenis antara air dan minyak, di mana berat jenis air lebih tinggi dari minyak. Sehingga dengan mudah, minyak yang berada di atas air akan mengalir ke vibrating screen. Selanjutnya, ini adalah saringan bergetar atau vibrating screen. Prinsip kerja dari vibrating screen ini sendiri adalah permukaan saringan dibuat bergetar dengan amplitudo kecil dan frekuensi yang tinggi. Adanya getaran ini akan membantu material terangkat dan bergerak di atas permukaan saringan. Kemiringan saringan dibuat 0 derajat hingga 35 derajat dan kecepatan getaran 600 hingga 3600 rpm dan amplitudo 1 hingga 1/16 inci. Vibrating screen adalah alat yang digunakan untuk memisahkan ukuran material hasil proses permukaan berdasarkan besarnya ukuran dari lubang bukaan atau opening pada ayakan yang dinyatakan dengan satuan milimeter atau dapat juga dinyatakan dengan satuan mesh. Selanjutnya, ini adalah faktor yang mempengaruhi kinerja ayakan. Yang pertama itu adalah dari segi material yang diayak, yaitu terdiri dari bentuk material, jumlah dari undersize dan oversize yang terdapat dalam umpan dan kandungan air pada material. Yang kedua, yaitu dari segi tipe ayakan dan operasi adalah panjang dan lebar ayakan, amplitudo dan frekuensi getaran, arah dorongan getaran laju pengumpan, rata-rata material di atas ayakan, dan sudut jatuhnya material di atas ayakan. Yang C ada dari segi ayakan adalah mesin ayakannya, presentasi lubang yang terbuka, bentuk lubang ayakan, korosi atau rusaknya lubang ayakan, dan juga tata cara pemasangan ayakan pada alat yang diungkapkan oleh A.M. Gaudin 1979 dalam Principle of Mineral Dressing. Faktor lain yang mempengaruhi proses pengayakan atau screening diantaranya adalah lamanya waktu pengayakan, banyaknya material halus dalam umpan, kandungan air dalam material, kemiringan pengayakan, frekuensi getaran pada ayakan.
Efisiensi vibrating screen banyaknya material yang lolos pada ukuran screen tertentu yang biasanya dinyatakan dalam persen. EFF vibrating screen sama dengan berat produk yang lo usahakan dibagi dengan berat produk yang seharusnya lo usahakan dikalikan dengan 100%. Kapasitas vibrating screen ini sendiri dapat ditentukan dengan rumus TA sama dengan Q dikali D dikali K dikalikan dengan W dikalikan dengan V dan dikalikan dengan H, di mana TA adalah kapasitas total, Q merupakan kapasitas vibrating screen per meter kuadrat luas area atau dapat dinyatakan dengan ton ataupun meter kuadrat per jam. D adalah deck location factor, K adalah kandungan air, lalu W adalah berat jenis material, P oversize factor, dan H adalah half size factor. Dapat dilihat pada gambar ini ada di slide. Selanjutnya ini adalah crude oil tank. Cara kerja unit ini menggunakan overflow system, yaitu crude oil setelah melalui vibrating screen masuk ke tangki. Di dalam tangki terdapat sekat sehingga minyak akan overflow melewati sekat dan selanjutnya akan dipompa ke CSD. Tangki klarifikasi atau clarifier tank. Prinsip kerja dari clarifier tank ini adalah pengendapan gravitasi. Larutan yang membawa unsur padatan akan tersuspensi lebih berat dan akhirnya akan mengendap. Kemudian, padatan yang mengendap ini akan terkumpul dalam bak yang sering kita sebut dengan slug, yang harus secara reguler dibersihkan atau dibuang keluar clarifier tank. Nah, bentuknya sendiri dapat kita lihat pada gambar yang ada di slide. Selanjutnya ini adalah tangki pembersihan atau clean oil tank. Setelah minyak terpisah dengan slug, kemudian keluar dari clarifier tank, ditampung dengan clean oil tank. Nah, suhu di dalam clean oil tank ini adalah berkisar 90 hingga 95 derajat Celcius. Selanjutnya ada purifier, di mana prinsip kerja dari purifier ini adalah memisahkan minyak dari air, lumpur, dan kotoran lainnya dengan gaya sentrifugal berdasarkan berat jenisnya, sehingga partikel yang mempunyai berat jenis yang lebih besar akan berada jauh meninggalkan porosnya, sedangkan partikel yang mempunyai berat jenis lebih kecil akan selalu berada mendekati porosnya. Yang kedelapan ada float valve tank, di mana tangki ini berfungsi untuk menampung sementara minyak yang berasal dari clean oil tank yang kemudian dikirim ke vacuum dryer untuk membantu proses pengurungan kadar air. Selanjutnya adalah vacuum dryer. Vacuum dryer ini mempunyai prinsip kerja dengan mengatur keseimbangan suhu dan tekanan vakum untuk menghasilkan pengeringan yang bagus. Proses pembuangan air. Selanjutnya ini adalah pompa minyak bersih atau oil extraction. Setelah minyak tidak lagi mengandung kadar air, zat dan kotoran lainnya, maka minyak selanjutnya akan dialirkan menuju storage tank, di mana cara mengalirkannya dengan menggunakan bantuan pompa atau oil extraction pump. Storage tank merupakan tempat penyimpanan atau penampungan minyak terakhir dan tempat pengambilan minyak yang kemudian akan dijual, berfungsi untuk menimbun minyak hasil produksi sebelum dikirim kembali melalui truk tangki. Jadi pada intinya, di sini saya menggunakan aplikasi dari mekanika fluida, di mana mekanika fluida itu adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku fluida baik dalam keadaan diam atau statik maupun bergerak atau dinamik, serta akibat interaksi dengan media batasnya atau zat padat atau fluida dengan gamma lain. Seperti kebanyakan disiplin ilmu lainnya, mekanika fluida mempunyai sejarah panjang dalam pencapaian hasil-hasil pokok hingga menuju ke era modern seperti sekarang ini. Mekanika fluida melihat semua bahan hanya terdiri atas dua keadaan saja, yakni fluida dan zat padat. Secara teknis perbedaannya terletak pada reaksi kedua zat tersebut terhadap tegangan geser atau tegangan singgung yang dialaminya. Zat padat dapat menahan tegangan geser dengan deformasi yang tetap atau statik, sedangkan fluida, betapapun kecilnya tegangan geser yang diberikan, akan menyebabkan fluida itu bergerak. Nah, jenis aliran berdasarkan besarnya bilangan Voigt atau dilambangkan dengan FR, dapat dibedakan menjadi superkritis atau supercritical flow dan subkritis atau subcritical flow atau critical flow, di mana FR sama dengan V per
GY per alfa dikuadratkan, di mana V itu merupakan kecepatan aliran M per detik, G percepatan gravitasi meter per detik kuadrat, Y sama dengan kedalaman aliran satuannya M, alfa adalah koefisien energi. Di mana jika Fr lebih besar dari 1 dikatakan alirannya superkritis. Jika Fr lebih kecil dari 1 dinyatakan aliran subkritis. Dan jika Fr sama dengan 1 maka alirannya disebut kritis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.